Artinya saya pun sekarang nggak tahu dia berobat atau tidak, atau murni hanya peribadatan, murni tobat kepada Allah, minta ampun dan hilang. Seingat saya berikan waktu itu ruqyah ya, meruqyah air sendiri, amalkan sendiri, baca Al-Fatihah minum, baca Al-Fatihah minum. Tapi memang ada ramuan khusus, saya menyebutkannya di pengajian. Tapi beliau tidak akan berikan kecuali untuk yang betul-betul bertobat kepada Allah. Penyakit itu bukan gak ada obatnya, sudah ada pengobat yang tahu bagaimana racikannya. Nanti saya izin, mudah diizinkan ya. Saya belum izin pada cerita ini. Tapi itu untuk saya dahsyat sekali. Pertobatan luar biasa, menghilangkan sesuatu yang memang nggak bisa kita jamah ya, tapi kan dia ada di tubuh. Dengan pertobatan, tobat sifat, nggak ada bendanya, bukan obat yang kita minum, hilang. Wallahu a'lam bishawab. Saya waktu itu enggak pengen bantuin. Gimana saya akan bantu dia untuk mencarikan dia istri kalau dia masih seperti itu, masih ada penyakit? Tapi saya sebutkan dari awal. Gimana akhi? Aduh berat sekali, saya bilang. Antum akan memindahkannya ke istri antum kalau begitu. Dan kalau diceritakan dari awal, siapa yang mau, saya bilang. Iya. Tapi bismillah ya, antum betul-betul taubatan nasuha, antum berobat dulu, yuk kita akan bicarakan. Dan alhamdulillah. Ya kalau pengajian sama istrinya terus. Kalau orang menyaksikan, wah irinya luar biasa. Luar biasa. Apalagi yang jomblo ya, mantap. Wallahu a'lam bishawab. Artinya beribadah kepada Allah, rujuk kepada Allah, tobat kepada Allah. Bagi Allah semuanya gampang. Kun fayakun sudah. Anda mau punya penyakit seganas apapun, hilang. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nah, kata beliau hafizallahu taala, aw liyunabbihana amma fihi syaqauna fid dunya wal akhirah aw liyu'allimana bima yanfa'una. Jadi ketahuilah bahwasanya panggilan cinta ini jika muncul ya ayyuhalladzina amanu, itu mesti datang untuk memberikan kita kabar gembira dunia akhirat, atau memberikan kita peringatan akan kesengsaraan dunia akhirat, atau untuk mengajarkan kita sesuatu yang bermanfaat. Sa'ala rajulun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqala ahid ilayya ya Abdullah, faqala lahu idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'irha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan, ini ajari saya sesuatu, berikan saya satu perjanjian, maksudnya nasihati saya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada laki-laki tersebut, jika kamu mendengarkan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, pasang telingamu, karena sesungguhnya setelah itu pasti Allah memerintahkan satu perintah kebaikan atau Allah melarang dari satu keburukan. Dan di Quran ada 89 kali. Wal imanu la budda ay yusaddiquhu al amal fala yakunu waqi'ul mu'min ka waqi' bani Israil qalu sami'na wa asaina. Dan iman itu harus kemudian dibenarkan dengan amal, karena iman dan amal harus selaras, tidak bisa dipisahkan. Dan iman itu harus dibenarkan dengan amal. Maka jangan sampai keadaan seorang mukmin sama seperti keadaannya Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengarkan dan kami maksiati. Kalau kita beda, sami'na wa ata'na, itulah orang yang beriman, kami dengarkan dan kami taati. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian potongan berikutnya, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Jamaah, kalau kita perhatikan, harusnya Allah bisa mengatakan katabtu lakum, aku wajibkan untuk kalian. Bisa Allah ngomong itu.
Tapi Allah sebutkan dengan mabni lil majhul. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kenapa? Karena memang puasa ini bukan cuma untuk kita. Memang dia untuk orang yang beriman khusus, tapi sebelum kita memang sudah ada puasa. Telah diwajibkan kepada umat sebelum kita juga berpuasa. Tapi ingat, kekhususannya adalah untuk orang-orang yang beriman saja. Li'anna Allah wa in kana qad kataba illa annahu lam yaktubha ala kulli khalqihi bal kataba 'ala alladhina amanu bihi. Betul, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Betul, Allah tidak mengatakan saya wajibkan, tapi diwajibkan atas kalian. Kenapa? Karena Allah telah mewajibkannya kepada orang-orang yang beriman saja, tidak ke semua makhluk. Kalau kemudian kuwajibkan atas kalian, itu berarti untuk semuanya. Apalagi misalnya tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini sudahlah ada panggilan cinta di depan, maka ada pengkhususan bahwasanya ini hanya untuk kalian, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku. Spesial, dipanggilnya dengan panggilan cinta, amalannya pun spesial, hanya orang yang beriman yang melakukannya. Kalian dan orang-orang yang telah dahulu sebelum kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang nih keterangan beliau ya. Dan akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar semua kita tentunya saling berlomba satu sama lain untuk menjalankan kewajiban ini hingga kemudian dengannya hati kita bersih, jiwa kita juga demikian. Jamaah sekalian rahimakumullah, sering kita mendengarkan bahwasanya puasa di antara hikmahnya agar kita merasakan yang orang fakir rasakan dari rasa lapar. Padahal orang fakir pun ketika dia muslim, dia kan harus berpuasa. Kita sering mendengar bahwasanya di antara hikmah puasa adalah bahwasanya yakni puasa itu melatih kita untuk kemudian punya rasa empati ya. Empati apa simpati sih? Empati ya. Lebih kepada kasihan. Agar kita merasakan apa yang orang-orang miskin dan fakir rasakan ketika mereka selalu lapar. Padahal ketika mereka muslim, mereka kan juga harus puasa. Jadi memang tujuannya adalah ketaatan kita kepada Allah, itu intinya. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah inti puasa. Kenapa? Karena orang fakirnya, orang miskinnya, ketika mereka muslim, mereka kan juga harus puasa. Intinya adalah ketaatan kita kepada Allah, diperintahkan Anda lakukan atau tidak. Itulah kenapa kemudian juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik firman Allah, Allah tidak sebutkan aku wajibkan, tapi diwajibkan atas kalian, itu beda. Karena ketaatan ini murni pilihan kita. Anda mau taat atau tidak? Ketika Anda mentaati Allah Subhanahu wa taala, yuk jalankan dong. Jamaah tidak sedikit muslim, tentunya sudah dewasa, sudah balik, wajib dia menjalankan, tapi dia mengabaikannya. Dia mengabaikan puasa yang pahalanya tak terkira. Kita berbaik sangka mungkin mereka belum tahu keutamaannya. Tapi untuk orang di zaman kita sekarang ini, di perkotaan seperti ini, rasanya sangat jauh makna itu. Enggak ada yang ngasih tahu saya belum paham, enggak. Anda sudah ada yang ngasih tahu. Anda enggak tahu hikmahnya saja, ketika Allah perintahkan Anda kewajibannya taat, walaupun Anda enggak tahu hikmahnya. Betul, mengetahui hikmah dari sebuah perintah, mengetahui hikmah dari sebuah larangan terkadang menambahkan iman. Tapi ketika kita tidak tahu pun tetap kita lakukan kalau itu perintah, tetap kita tinggalkan kalau itu larangan, walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Hikmah kenapa kita nggak boleh, laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, kenapa kita nggak boleh pakai sutra,
Kenapa semua kita nggak boleh makan babi misal? Nggak tahu hikmahnya pun ketika Allah larang, ya tinggalkan. Karena intinya taat atau tidak. Tapi terkadang memang ketika kita tahu hikmah dari sebuah perintah, tahu hikmah dari sebuah larangan, menambah iman. Tapi terkadang orang itu karena nyari hikmahnya dulu, akhirnya perintahnya tidak dilakukan, larangannya tidak ditinggalkan. Kenapa? Nyari hikmah dulu. Padahal di Banjar ada acil hikmah. Jual jaring di Higa Rumah Ulun Bari. Kalau pengen nyari hikmah sana di Dahlia, jual jengkol. Enggak, terkadang orang tertipu dengan ilmu hikmah. Apa sih maksudnya perintah ini? Apa sih kemudian hikmah di balik larangan itu? Enggak perlu tahu Anda. Karena intinya Anda taat atau tidak. Taati dulu, nanti cari hikmahnya. Tapi kalau nyari dulu akhirnya Anda meninggalkan perintah, nyari hikmah dulu, baru kemudian supaya saya mantap dulu Ustaz. Apa sih di balik perintah ini? Ini omong kosong doang terkadang. Karena malas aja kemudian cari cara. Saya mau cari hikmahnya dulu Ustaz. Apa hikmah di balik perintah ini? Baru saya akan lakukan. Kalau enggak, ya ngapain Ustaz? Intinya kan pemalas doang. Ambil 2 buting pensil, yang pian raut, cucuk akan matanya. Iya, itu banyak omong. Jangan gitu juga ya. Maksudnya kita sebel kadang-kadang dengan orang seperti ini. Karena kita ini hamba, kewajiban kita manut. Ada perintah gaui, ada larangan tinggalkan. Hikmahnya cari berdudi. Kalau Anda tertipu dengan ilmu hikmahnya, cari dulu baru kemudian supaya mantap Ustaz. Jadi saya akan praktekkan. Supaya mantap Ustaz. Jadi kemudian saya tinggalkan. Enggak. Perintah lakukan, larangan tinggalkan. Karena sahabat enggak begitu. Sahabat enggak banyak tanya. Kenapa Allah perintahkan ini Rasul? Enggak ada tuh. Kenapa larang itu Rasul? Enggak ada. Perintah, bismillah. Larangan, bismillah juga tinggalkan. Mereka di level sampai tidak bertanya lagi kepada Nabi Muhammad. Yang penting ada perintah, ada larangan, ini lakukan, itu tinggalkan. Harusnya seperti itu kita, karena inilah memang semboyan kita kaum muslimin. Sami'na wa ta'na, bukan semboyannya orang-orang Bani Israel, Yahudi. Sami'na wa asayna, enggak. Sami'na wa ta'na. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sebagai muqaddimah bahasan sebelum masuk bulan Ramadan. Semoga keutamaan-keutamaan tadi, di antaranya panggilan cinta dari Allah, ini hanya berlaku untuk yang beriman. Pahalanya berlipat ganda. Bahkan bisa jadi karena itulah kemudian kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk memaksimalkan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai Ramadan, amin. Memaksimalkan Ramadan nanti ini dengan amalan-amalan yang saleh, berprestasi, tidak seperti hari-hari biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Menggerdampian kita. Ada pertanyaan? Silakan. Satu aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau kita menjalankan puasa Daud dan datang waktu puasa Senin Kemis juga, datang puasa Senin Kemis juga puasa Ayyamul Bid, apakah kita apakah kita lewati, apa kita puasa juga? Siap. Jika bertepatannya Anda sekarang puasa Daud, katakanlah misalnya mulai hari Senin, kan bertepatan dengan puasa Senin, boleh digabung. Dan tentunya ini berdasarkan ijtihad seorang Imam Nawawi ya. Karena jenisnya sama-sama sunnah. Niatnya 2. Dan tetap yang namanya puasa sunnah, niatnya boleh di siang hari. Asal dari terbitnya fajar Anda belum makan, belum minum. Kalau tadi pagi Anda sudah untuk 3, kopi 1, nggak bisa. Dari fajar Anda belum makan, belum minum, totonya jam 10, puasalah, bismillah, niat, boleh.
Tapi beda dengan puasa wajib, entah Ramadan, qada Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, maka ini niatnya harus dari malam. Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari sebelum datangnya fajar, tidak ada puasa untuknya. Karena niat puasa wajib itu harus dari malam. Ramadan, qada Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Tapi kalau puasa sunnah, ya ini boleh dari siang. Asal dari terbitnya fajar Anda belum makan atau belum minum sesuatu. Belum makan tetaya, alhamdulillah. Belum minum tetaya. Tapi tadi pagi mendatangi bini, boleh. Jadi kalau bertepatan boleh ya. Jadi Anda Senin puasa Daud sekalian puasa Senin. Selasa buka, Rabu puasa. Kemudian Kamis puasa lagi enggak? Kamis enggak. Jumat puasa lagi. Karena apa? Daud. Boleh puasa? Boleh, karena Anda sedang puasa Daud. Anda tidak mengkhususkan puasa Jumat. Kamis buka, Ahad puasa Daud. Begitu terus. Nanti pada waktunya Anda akan ketemu dengan Kamis. Bertepatan, maka Anda puasa juga Kamis, boleh. Nanti pada waktunya bertepatan dengan Ayyamul Bid, sekalian, no problem. Berkaitan dengan pahala, Allah yang memberikannya. Kita tidak tahu berapa, yang jelas tak terkira. Tak terkira. Sepanjang masa ya, hanya memberi, tak akan kena. Itu apa? Itu lagu kayaknya. Sinyalnya naik turun ini ya. Oke, bismillah. Orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang liberal, orang-orang yang melakukan kesyirikan belum bisa dihukumi musyrik karena bisa jadi karena kebodohan. Apakah pendapat ini benar, Ustaz? Menyembah kubur, liberal, melakukan kesyirikan belum bisa dihukumi musyrik karena bisa jadi karena kebodohan. Apakah pendapat ini benar? Ya. Karena Anda harus tegakkan hujjah. Anda harus tegakkan hujjah. Karena sangat mungkin orang menyembah kubur belum sampai kepadanya larangan tersebut, dia hanya ikut-ikutan. Orang juga yang pemikirannya liberal, orang yang juga kemudian melakukan kesyirikan. Ketika sudah Anda tegakkan, maka berlakulah sifat atau label musyrik untuk mereka karena sudah ditegakkan hujjah. Itulah pentingnya belajar yakni dhawabit takfir. Dhawabit takfir. Pelakunya yakni harus akil baligh, karena kalau anak kecil enggak kita bahas, kalau orang gila enggak kita bahas. Kemudian dia melakukan perbuatan tersebut betul-betul karena pilihan, karena kalau terpaksa enggak kita bahas. Kemudian yang ketiga, dan ini intinya, sudah ditegakkan hujjah padanya, dikasih tahu ini syirik, ini pemahaman menyimpang, ini perbuatan mukaffir, ini dosa yang bisa membuat mukafir. Lanjut dia, maka dia keluar dari Islam. Dan yang terakhir, dia bukan orang yang salah faham ketika memahami firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, seperti salah fahamnya Mu'adz bin Jabal ketika sujud di depan Nabi Muhammad SAW. Dia salah faham. Karena dia maksudkan itu menghormati. Sujud di hadapan Nabi Muhammad itu maksud dia menghormati. Karena di Syam, di negeri di mana dia diutus untuk berdakwah kala itu di sana kalau ingin menghormati orang lain, itu menghormatinya dengan bersujud di hadapan orang yang ingin kita hormati. Akhirnya dia ketika sampai Madinah, dia menghormati Nabi Muhammad, tapi sujud seperti orang-orang Syam. Apakah Nabi Muhammad langsung kafirkan Mu'adz? Tidak. Nabi Muhammad istifsar. Nabi Muhammad tanya dulu, ada malaka ya Mu'adz? Ada apa kamu ini Mu'adz? Wahai Rasul, aku mendapati orang Syam kalau ingin menghormati orang lain, dia sujud di hadapannya. Itulah yang aku lakukan. Berdiri, enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku ini boleh untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan para istri untuk sujud pada suaminya. Tapi enggak boleh. Kalau boleh, para istri itu harusnya sujud untuk memuliakan suaminya, tapi enggak boleh.
Wallahu a'lam bishawab. Intinya Nabi Muhammad tidak kafirkan Mu'adz karena Mu'adz salah faham. Atau Nabi Muhammad tidak kafirkan yang budak itu ketika dia mengatakan kita memiliki seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Tahu apa yang akan terjadi, tahu perkara gaib. Ini berarti yakni syirik. Meyakini makhluk mengetahui ilmu gaib. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW mengkafirkan budak itu? Tidak. Nabi Muhammad tahu dia salah faham tentang sabda-sabda Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Beliau nggak tahu yang terjadi besok, apalagi akhir zaman. Yang beliau sampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana status keislaman orang yang meninggalkan salat kadang salat kadang tidak? Apakah otomatis kafir? Tidak. Kadang salat kadang tidak membuatnya kafir. Yang membuat seorang itu kafir adalah satu, dia meninggalkan selamanya. Tapi orang kalau pernah sujud saja, pernah dia meletakkan jidatnya saja untuk Allah, dia itu menjalankan salat, tidak gampang kemudian kita mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun tentunya perdebatan pada perkara ini, kafirkah orang yang meninggalkan salat itu, yakni cukup detail ya, cukup. Tapi ini di antara fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seorang pernah melakukan atau pernah sujud pada Allah, maka tidak gampang kita mengkafirkannya. Dia pernah sujud, tapi yang meninggalkannya selalu, maka itu adalah keluar dari Islam. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Keras sekali beliau untuk orang yang meninggalkan salat selamanya. Sejak dia balik gak pernah salat. Tapi kalau orang itu pernah salat, kita salatkan. Dimandikan, disalatkan, dimandikan, dikafani, disalatkan, dikebumikan. Kenapa? Dia pernah salat. Soal dia malas akan salat-salat tertentu, yakni dia akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada orang mengatakan salat itu tidak wajib, itu setelah tegak hujjah itu kafir. Walaupun mungkin dia kadang-kadang salat, tapi dia mengatakan enggak wajib kok. Ini bahaya. Ini berbahaya. Yang tadi itu terkadang masih meyakini kewajiban salat, tapi dia meninggalkannya karena kemalasan. Cuman kalau meninggalkannya terus-terusan, bahkan mungkin sejak balik dia nggak pernah melakukan, itulah yang membuat dia keluar dari Islam. Sama setelah ditegakkannya hujjah, dia tahu perintah Allah, dia tahu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar Ustadz batas waktu untuk sahur sampai iqamah subuh? Tidak, sampai azan, sampai terbitnya fajar lebih tepatnya, dan ditandai dengan azan. Karena bisa jadi di tempat tertentu azan tidak terdengar, tapi fajar sudah menyingsing, itulah waktunya. Waktu sahur sampai terbitnya fajar, cahaya putih-putih ada di ufuk, berarti sudah masuk subuh. Habis waktu sahur. Bukan kemudian iqamah, bukan. Karena azan dan iqamah, apalagi iqamahnya setengah jam, pian bisa habis 2 piring nasi padang. Bagaimana hukumnya apabila kita baru hendak sahur lalu tiba-tiba azan? Ya tidak sahur. Iya. Mau bagaimana? Karena Anda terlayur ya. Wallahualam bizawab. Tapi insyaallah kuat ya. Insyaallah kuat. Karena Anda sudah niatkan, Allah akan berikan kekuatan ekstra. Wallahualam bizawab. Orang kalau misalnya mepet sekali gitu ya, hanya minum seteguk air, hanya makan sebutir kurma atau sebiji kurma, kuat kok. Kenapa? Ada power ekstra. Karena ketaatan Anda, zikir yang Anda lakukan juga memberikan power. Ya jemaah, zikir itu memberikan tenaga. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika Fatimah ingin Nabi Muhammad belikan untuknya budak untuk bantu-bantu di rumah, karena dia merasa mengeluh kecapean. Tapi ketika dia datang di rumah hanya ada Aisyah, Nabi Muhammad sedang tidak ada, mungkin sedang ada tugas apa gitu ya. Begitu di akhir hari Nabi Muhammad pulang, Aisyah mengatakan, wahai Rasul, tadi Fatimah datang. Kenapa? Dia ingin engkau belikan dia budak agar dia bisa bantu-bantu rumah, pembantu rumah tangga. Oh, yaudah. Nabi Muhammad tidak kemudian menghabiskan malam itu kemudian mendatangi besok pagi. Malam itu Nabi Muhammad datangi Fatimah. Dan Fatimah disebutkan udah mau tidur sama Ali bin Abi Thalib. Nabi mau masuk, mereka sudah mau tidur. Maka nukuma, kalian tetap aja di depan, rebahan aja, nggak apa, santai. Tadi datang ke rumah ya, ya wahai Rasul. Dia nggak sebutin wahai abah, enggak.
Istri-istri Nabi Muhammad enggak manggil hai suamiku, enggak. Anak-anaknya hai ayahku, enggak. Hai Rasulullah. Para istri Nabi Muhammad memanggil beliau dengan derajatnya. Kenapa? Karena Allah memanggil dengan derajatnya. Enggak ada itu hai suamiku, hai ayahku, hai kakak kedua. Oh itu serial TV itu ya. Ya wahai Rasulullah. Oh begini, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang jika kamu lakukan, di antara kata Muhammad, aku ajarkan kepadamu satu ajaran, yaitu zikir. Sebutlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, agar genap 100. Lakukan sebelum tidur. Kata Nabi Muhammad, ini lebih baik untukmu dibandingkan seorang pembantu. Lalu para ulama menerangkan, ini di antara dalil bahwasanya zikir itu memberikan power. Lebih baik daripada kamu memiliki seorang pembantu. Itulah dahsyatnya zikir. Maka bahasanya selalu lisan Anda dengan berzikir kepada Allah, khususnya ini sama kayak habis salat itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dan baca mungkin zikir dan doa yang lain. Mungkin kul ayat kursi, al-kafirun, bismikallahumma ahya wa amut, tidur. Anda bangun dalam keadaan fresh, Anda bangun dalam keadaan punya power tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang hingga kemudian kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi, dan karenanya mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.